Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Akhirnya kita ngonten lagi. Selama beberapa minggu belakangan ini kita agak bolong-bolong. Ya nggak, Coy? Yoi, Coy. Mungkin kalau teman-teman yang ada di Malang sudah cukup tahu karena kita pindah store-nya atau studionya yang lebih proper, di mana studio kita sebelumnya menjadi satu dengan service center kita. Artinya kita akan take video, kita harus menunggu atau bergantian dengan service center. Dan kali ini kita lebih bebas. Dan di video kita kali ini kita akan membahas mengenai MSI Pulse yang menggunakan Intel Core i7 generasi ke-11 yang paling baru dan memiliki peningkatan performance yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan 11370H atau bahkan 10870H yang memiliki prosesor yang sangat kencang. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, mengingatkan video kita sekali lagi akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Serta, yang tidak kalah penting, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari kita. Oke, sekarang kita akan cek atau lihat B-roll-nya terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada MSI Pulse GL66, keren ya modelnya. Kita akan bahas spesifikasinya terlebih dahulu. Ini menggunakan Intel Core i7 Tiger Lake dengan SKU 11800H, 8 core 16 thread, dengan TDP di 45 Watt dan berbeda dengan 11370H yang menggunakan TDP di 35 Watt. Ini lebih gede, artinya juga kemungkinan besar akan jauh lebih kencang juga. Dan L3 case-nya atau smart case-nya di 24 MB. Dan artinya ini naik kurang lebih sekitar 8 MB jika dibandingkan dengan Intel Core i7 seri sebelumnya yang mungkin bisa dikatakan sangat cepat atau paling cepat di 10870H, dan naik 2 kali lipat jika dibandingkan dengan 11370H dengan clock speed di 2,3 hingga maksimal di 4,6 GHz. Untuk memorinya di 16 GB DDR4 dengan speed 3200, speed segini sudah cukup normal sekarang. Untuk SSD-nya 512 GB NVMe dan merek yang kita dapatkan di Kingston. Untuk GPU-nya dia menggunakan Intel UHD grafik dan dipadukan dengan RTX 3050 Ti dengan 4 GB GDDR6 128 bit serta TDP-nya di 60 Watt. Dan keseluruhan spesifikasi ini disuplai oleh adaptor 150 Watt. Untuk harganya sendiri, MSI membanderol di harga 19.999.000 include garansi 2 tahun tanpa Office Home Student 2019. Secara desain, ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan MSI Bravo yang baru kita review atau MSI Katana dengan kombinasi warna yang jauh lebih hidup dan jauh lebih menarik. Beda seperti Katana atau Bravo yang jauh lebih mati. Aksen di belakangnya pun cukup menarik dengan garis-garis seperti ini, jadi kesannya memang garang banget. Dan warna yang kita dapatkan, atau ini mungkin satu warna ya, di titanium grey dan logo glossy hitamnya bener-bener menarik, bener-bener terlihat jauh lebih mewah jika dibandingkan dengan seri MSI sebelumnya di GL63 atau GL65. Jadi ini sepertinya ini GL series yang naik kelas. Untuk bahannya sendiri, dia terbuat dari bahan metal, beda seperti yang terdahulunya menggunakan plastik yang sekarang terlihat jauh lebih kokoh. Kalau kita ngomongin kokoh, cukup banyak isu yang mengatakan bahwa MSI secara engsel itu sangat lemah. Yes, itu bisa dikatakan benar di seri GF63 atau GF65 atau bahkan di GL63 yang cukup banyak problem di masalah engsel. Tapi untuk seri-seri baru seperti ini, kita tidak mengalami komplain masalah engsel seperti itu lagi. Kita tahunya bagaimana? Karena memang Kalosa sendiri merupakan service provider resmi dari MSI. Untuk bahan lain dia menggunakan plastik polikarbonat dan dimensinya dia menggunakan 35,9 dikali 25,9 dan ketebalannya di 2,4 cm, dan bobotnya sendiri pun sangat normal, sangat-sangat normal jika dilihat dari ukuran 15,6 inch di 2,25 kg. Oke, kita akan beralih ke bagian frame dan layarnya. Untuk kedua sisi frame di kanan dan kiri dia buat tipis, tapi di atas dan bawah masih cukup tebal. Di atas terdapat webcam yang diapit oleh dua microphone array dengan kualitas 0,9 megapiksel atau 720 30 frame per second yang memiliki kualitas benar-benar baik. Jujur saja
Dan untuk layarnya sendiri dia menggunakan 15,6 inch dengan IPS level dengan finishing doff juga dan resolusi Full HD. Tapi yang cukup menarik, dia sudah menggunakan 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB, serta yang tidak kalah menyenangkan dia sudah menggunakan 144 Hz karena memang positioning laptop ini benar-benar dikhususkan untuk gaming. Tapi color gamutnya cukup menyenangkan kalian pakai untuk desain. Untuk keyboardnya sendiri seperti biasa MSI selalu menyertakan keyboard yang cukup enak, tapi memang size keyboardnya untuk khususnya di area arrow-nya tidak terlalu besar, tapi at least tidak sekecil tombol keyboard di brand lain yang up and down-nya dibuat cuman half size atau setengah ukuran saja. Dan setidaknya laptop ini memiliki number key di bagian kanan. Untuk key travel serta travel distance-nya juga sangat-sangat pas. Nilai minusnya menurut saya ada di RGB keyboardnya. Mungkin kalau di kamera nanti kelihatan di bagian tengah ada warna yang tidak terlalu kelihatan. Di sisi lain untuk palm rest-nya sendiri terbuat dari bahan plastik, dan sekali lagi yang tidak terlalu saya suka terdapat motif segitiga dan garis di ujung-ujung touchpad-nya yang menandakan saya tidak terlalu tahu ini apa. Nanti kalian bisa komen di kolom komentar. Untuk touchpad-nya sendiri memiliki finishing yang cukup baik, memiliki sudah mendukung Windows Precision Driver dan palm teknologi rejection, tapi overall ini kualitas palm rest-nya juga sangat baik. Sekarang kita akan beralih ke bagian portnya. Di sebelah kanan MSI menyertakan satu buah port RJ45 atau LAN port, satu buah HDMI, dan satu buah port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama, satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan combo jack audio. Di bagian kiri menyisakan DC in dan dua buah port USB Type-A, tapi satu buah portnya merupakan USB Type-A 2.0. Untuk konektivitasnya dia sudah menggunakan Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 dengan 160 MHz dan didukung juga oleh Bluetooth 5.1 serta software bawaan MSI seperti biasa dia menyertakan MSI Center yang dapat kalian gunakan untuk hardware monitor seperti ini. Kalian dapat cek untuk suhu idle-nya 40 derajat Celcius. Lalu terdapat tab fitur juga yang dapat kalian gunakan untuk user scenario, general setting, dan pengaturan untuk RGB keyboardnya dengan tab Mystic Light. Cuman RGB keyboardnya dia bukan per key RGB, artinya dia tidak bisa diganti-ganti per tombol, tapi hanya per area saja, atau mungkin hanya diganti fitur atau profilnya saja. Dan pintasan function F8 itu merupakan pergantian profil, bukan untuk mengatur mengenai pencahayaan atau besar kecilnya cahaya yang dihasilkan. Serta tidak ketinggalan Nahimic Sound seperti ini. Untuk mengatur kualitas audionya, secara internal audionya saya rasa tidak terlalu baik. Setidaknya ini dibantu oleh Nahimic Sound, apalagi pada saat kalian menggunakan headphone atau headset gaming. Oke, kita akan langsung ke performance bagaimana Intel Core i7 generasi ke-11 yang baru jika dibandingkan dengan 10870H atau bahkan 11370H. Pengujian pertama seperti biasa SSD-nya menggunakan Crystal Disk Mark untuk kita mengetahui speed SSD-nya, dan kita mendapatkan speed yang mungkin saya rasa bisa ditingkatkan lagi karena ini speed yang sangat standar di 1752 untuk read-nya dan 976 untuk write-nya. Speed ini masih agak-agak mirip jika dibandingkan dengan GP66. Lanjut ke 3D rendering menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K katukan dan tanpa efek serta single layer. Laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu yang sangat-sangat cepat di 26 detik saja, berbanding cukup jauh jika dibandingkan dengan 11370H yang rata-rata di 33 detik. Lanjut ke 3D rendering menggunakan Blender 3D Modeling BMW, dan CPU rendernya kita mendapatkan waktu yang sekali lagi mengalami peningkatan yang sangat signifikan di 3 menit 44 detik. Ini jauh sekali meninggalkan 11370H, dan GPU rendernya juga bisa sangat diandalkan di 1 menit 15 detik saja, luar biasa. Lanjut ke pengujian sintetisnya di Cinebench R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 1859 poin, dan skor ini naik sangat signifikan jika dibandingkan dengan 11370H yang rata-rata di 1100 poin, atau naik kurang lebih sekitar 250 poin jika dibandingkan dengan 10870H. Lanjut di R20 single core performance kita mendapatkan skor di 575 dan multi core-nya di 4593, dan sekali lagi ini 400 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan i7 10870H yang memiliki performance yang awalnya bisa dikatakan ini i7 mobile paling kencang.
dan kita tes 10 kali untuk kita uji konsistensinya juga. Dan rata-rata pada pengujian ke-10 kita mendapatkan skor di 4407. Memang turun tapi tidak sangat signifikan. Lanjut ke pengujian gamingnya, kita akan tes CPU dan GPU-nya sekaligus menggunakan 3D Mark. Pada pengujian 3D Mark Fire Strike, kita mendapatkan skor yang cukup menjanjikan untuk bermain game di 12.333 poin dan suhunya cukup tinggi, jujur saja, di 97 derajat Celcius. Tapi tidak perlu khawatir karena 11800H ini mampu menahan hingga 100 derajat Celcius, jadi cukup aman. Dan terbukti juga dia lolos uji stress test di 98,4%. Dan berikut adalah grafik Fire Strike dari tipe-tipe laptop yang setara dengan MSI Pulse ini yang sudah pernah kita review. Kita sudah coba beberapa game di laptop ini dan ini dia hasilnya. Dan pada percobaan kita kali ini, kita menggunakan setting Extreme Performance pada MSI Center, serta pada settingan baterai Windows-nya kita menggunakan Best Performance, dan kita aktifkan maksimum RPM untuk fan-nya untuk memaksimalkan performance dari laptop ini. Oke, game yang pertama kita menggunakan CSGO karena Dota 2 kita lagi update. Dan pada CSGO setting resolusi Full HD dan grafik kita buat very high. Kita mendapatkan di sekitar 200 hingga 300 frame per second, luar biasa. Akhirnya Dota 2 selesai update dan kita menggunakan settingan seperti biasa, resolusi Full HD, grafik kita buat rata kanan serta full render. Kita rata mendapatkan di sekitar 170 hingga 185 frame per second. Ini FPS yang cukup tinggi untuk kelasan harganya. Oke, kita lanjut ke game ringan selanjutnya di Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high. Aman banget dan kalian akan mendapatkan maksimal FPS di 60 frame per second. Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat rata kanan, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 160 hingga 180 frame per second. NFSI dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat Ultra, kita mendapatkan lebih dari 60 frame per second. Ini cukup baik jika dilihat dari spesifikasi serta harganya. Untuk suhu permukaan keyboardnya ini cukup aman, agak sedikit hangat di bagian tengah, kemungkinan besar karena RPM fan-nya kita buat maksimal, tapi suaranya sangat berisik. GTA 5 Full HD, tekstur dibuat very high dan grafik kita buat ultra, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 90 hingga 140 frame per second tergantung scene tertentu. Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat ultra, kita masih mendapatkan di 80 frame per second dan maksimal di 95 frame per second. Saat settingannya kita ubah ke low, kita mendapatkan rata-rata di sekitar 105 hingga 106 frame per second dan paling tinggi di 120 frame per second. PES 2021 pastinya aman dan kalian mendapatkan FPS maksimal di 144 frame per second. Ini hardware dari MSI Pulse, terdapat 4 buah heat pipe, 2 fan, dan 3 buah exhaust. Untuk RAM-nya semuanya soket dan sudah full dual channel 16 GB dan di bawahnya terdapat SSD dari merek Kingston 512 GB dan kalian bisa menambahkan lagi dalam bentuk harddisk 2,5 inch atau SSD 2,5 inch dan kapasitas baterainya sendiri di 4700 mAh dengan 53,5 Wh. Dan baterai bisa dikatakan ini nilai minus dari laptop MSI Pulse ini, dan pada pengujian PC Mark 10 Modern Office kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 3 jam saja. Ini waktu yang sangat rendah, dan pada pengujian realnya pada saat posisi baterai 100%, laptop ini hanya mampu kurang lebih sekitar 1 jam 50 menit atau 2 jam mepet dengan terkoneksi internet dan penggunaannya standar juga, dan pada saat bermain game laptop ini tidak sampai 1 jam. Jadi ini merupakan nilai minus. Tapi dari sisi performance bisa dikatakan ini lonjakan performance yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan GP66, MSI Katana, atau bahkan MSI Bravo. Jadi
Ini bisa dikatakan laptop yang cukup komplit, memiliki color gamut yang cukup baik untuk kalian pakai desain dan performance-nya juga sangat menjanjikan untuk kalian pakai render atau kalian pakai bermain game. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk fiturnya kita berikan skor 8, dan performance jika dilihat dari harganya kita berikan skor 8,5. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.